Jadi, selamat malam. Kita lanjut baca buku ini ya. Buku Satori Charles Pinter. Kita masuk bab 1. Bab 1. Bab 1 kita lanjut ya. Sampai di mana ya? Terakhir itu kita sudah sampai sini ya. Maaf Bang, untuk share screen-nya nggak muncul. Sampai di sini ya. Terakhir itu sampai di operasi dari proposisi. Kemudian kita masuk di sini. Kelas. Jadi misalkan exit kelas. Di sini kita belum bahas himpunan ya. Jadi kelas dengan himpunan itu berbeda ya. Himpunan itu kelas, tapi kelas belum tentu himpunan. Jadi di sini setiap objek itu kita sebut sebagai kelas. Jadi kita buat perbedaan antara himpunan dengan kelas yang bukan himpunan atau kelas sejati ya. Jadi kalau ada satu kelas, terus X itu adalah elemen, maka kita bisa tulis sebagai X elemen dari A. Kalau dia bukan elemen, kita tulis ya ini, coret. Terus di buku ini dia katakan huruf kecil itu biasanya untuk elemen ya. Sedangkan huruf-huruf besar ya untuk kelas. Nah, dua buah kelas kita katakan sama apabila ini jika semua misal kelasnya A dengan B, jika apa ya, oh ya, jadi A dengan B itu sama kalau setiap kelas yang memuat A juga memuat B, kemudian setiap kelas B juga memuat A ya. A dengan B itu sama jika dan hanya jika seperti ini. Kemudian
Ini apa ya? Subkelas ya, subkelas. A dikatakan subkelas dari B kalau setiap elemen di A itu ada di B ya. Kemudian ini apa ya? Kalau simbolnya seperti ini dia tidak sama ya. Atau subkelas sejati. Subkelas, strict subkelas. Terus kalau A itu subkelas dari B, terus A itu himpunan, maka A juga itu subset dari B. Oh iya, oke. Jadi sini ada beberapa teorema. Kalau A, B, C kelas, maka ini berlaku. Jadi ini berlaku ya. Jadi pertama itu A itu sama dengan dirinya sendiri. Kalau kita buktikan ini caranya ini dipakai yang ini. Ya jelas A sama dengan kalau A, karena ini benar ya. Karena ini benar kita ganti B dengan A. Jelas itu benar. Maka A sama dengan A. Kemudian ini kalau A sama dengan B, oh ini bisa dibalik seperti ini. Karena ini juga bisa dibalik. A sama dengan B, maka B sama dengan A. Kemudian ini ada sifat transitif juga. Ini buktinya seperti ini ya. Kenapa terclose snipping toolnya? Jadi misal A sama dengan B dan B sama dengan C, maka ini benar. Tunggu ya. Jadi kan ini teorema yang kita buktikan. Teorema yang mau kita buktikan. Kemudian yang aksioma yang kita punya itu ini ya. Ini. Ini ya. Jadi kita ketahui ini. Kita ketahui ini dengan ini. Jadi kita harus tunjukkan ini. Pertama ini kan, A sama dengan B itu artinya apa? A sama dengan B itu artinya ini ya. Kalau B sama dengan C artinya B sama dengan C
Di sini kita ganti, di sini B-nya, di sini C-nya, di sini B, di sini C-nya, di sini B-nya ya. Atau bisa ditukar juga karena ini dan, maka kita bisa tulis di sini C-nya. Oke. Kemudian di sini C juga. Oke. Nah, kita mau tunjukkan ini. Asam dengan C. Asam dengan C itu artinya sama dengan asam dengan C itu artinya ini ya. Ini B-nya diganti C saja yang ini. Oh, ini. Oke, kita harus buktikan ini ya. Kalau membuktikan asam dengan C, kita buktikan ini. Karena definisi asam dengan C ya ini. Kita ambil X, kelas X. Kita ambil kelas X. Ambil kelas X. Oke. Dari yang kita ketahui, kalau ini. Dari asam dengan B, kita tahu ini. Kemudian dari B sama dengan C, kita tahu ini. Nah. Jadi misalkan A itu elemen. Misalkan A elemen X. Dari yang kita tahu di sini asam dengan B, maka B elemen X. Terus dari sini dari B sama dengan C kita tahu juga C itu elemen X. Jadi kita peroleh ini. Jika A elemen X, maka C elemen X. Kemudian kita misalkan C elemen X ya. Misalkan lagi sebaliknya, misalkan C elemen X. Kan yang diketahui ini tadi A elemen X. Sekarang kita mau tunjukkan jika C elemen X, maka A juga elemen X ya. Ini sudah ditunjukkan, benar. Sekarang kita akan tunjukkan yang ini ya. Jadi misalkan C itu elemen X yang besar ya. Kemudian dari apa yang kita tahu tadi, dari B sama dengan C, itu kalau C elemen X maka B elemen X ya. Seperti ini maka B elemen X. Terus dari A sama dengan B tadi, ini jika B elemen X maka elemen X, maka ini akibatnya ini A elemen X. Jadi kita dapat jika C elemen X, maka A juga elemen X. Dari ini dengan ini kita bisa simpulkan kalau, dan ini berlaku untuk setiap kelas X, kita bisa simpulkan bahwa A itu sama dengan C. Jadi terbukti sifat ini sama dengan, kalau A sama dengan B, B sama dengan C, maka A juga sama dengan C. Oke. Lanjut. Yang 4 ya. Ada di bawah buktinya. Kenapa capek-capek tulis ya? Oh, 1, 2, 3 saja yang di bawah ya. Ya. Kita lanjut yang 4 dengan yang 5 ya. A subset B, subkelas B, B subkelas A, maka A dengan B sama. Adakah?
Oh, ini aksiomanya juga. A sama dengan B jika dan hanya jika X elemen A, maka X elemen B, X elemen B, maka X elemen A. Ini definisi ya. By definisi ini benar ya. Ini A subclass dari B, ini B subclass dari A. Ya, benar sih. By definisi, by axiom. Nah, kalau ini, ini lain lagi. Ini lain lagi ya. Jadi ada dua aksioma kesamaan. Yang pertama ini dengan ini ya. Ini definisi kesamaan, ini aksioma kesamaannya. Oke, kita buktikan yang kelima, karena ini yang keempat ini sudah definisi ya. Yang kelima, kita mau buktikan jika A subclass dari B dan B subclass dari C, maka A itu subclass dari C. Jadi kita ambil pertama, kita ketahui ini kan. Kita ambil, kalau membuktikan ini, kita ambil elemen di A, kita tunjukkan kalau elemen itu di C ya. Jadi kita ambil misal X itu elemen A. Dari yang kita ketahui ya di sini ya, karena A subclass dari B, maka X juga elemen dari B ya. Kemudian karena B juga subclass dari C, maka ya terbukti kalau X elemen di C. Jadi setiap elemen di A itu juga adalah elemen di C, atau dengan kata lain A itu subset dari C. Aksioma 2. Oke. Misal Px itu adalah statement tentang X yang terekspresikan dengan simbol ini, simbol-simbol. Maka terdapat suatu kelas C yang memuat semua elemen X yang memenuhi Px. Jadi kayak ini. Jadi ada ekspresi tentang X, misalnya ya terdapat apa, pakai dan, pakai maka, pakai simbol-simbol. Maka kita bisa buat kelas yang memuat semua objek X yang memenuhi statement itu ya. Kemudian di sini definisi 1.13, ini definisi dari gabungan. Jadi misalnya dua kelas A dengan B, maka gabungan dari A dengan B didefinisikan sebagai berikut ini ya. Jadi kelas seperti ini juga ada. Kalau ada kelas dengan B, maka gabungannya ini. Kelas ini ada karena dari dari aksioma kedua ini kita bisa nyatakan kelas sebagai pernyataan seperti ini ya. Elemen-elemennya kalau dia mau masuk ke sini, maka dia harus memenuhi ini. Kalau dia tidak mau masuk sini, maka dia tidak memenuhi ini ya. Jadi dia if and only if ya. X itu elemen A gabung B jika dan hanya jika apakah X elemen A atau X elemen B. Kalau dia tidak masuk A sekaligus tidak masuk B, maka dia tidak masuk anggota dari A gabung B. Kemudian ini ada juga irisan atau intersection. Kalau yang gabungan itu pakai atau, yang irisan itu pakai dan ya. Jadi di sini ada yang namanya universal class. Ini kelas dari setiap elemen. Jadi kelas dari setiap elemen, bukan kelas dari setiap kelas ya.
Jadi kita punya statement seperti ini, misalnya X sama dengan X ya. Maka kita bisa buat kelas bagi aksioma 2. Kelasnya itu ya ini. Kelas seperti ini. Jadi ini kelas dari semua elemen ya. Nah, ini juga definisi dari empty class atau ya kelas kosong. Jadi empty class itu ya X tidak sama dengan X ya. Keberadaannya ada karena ya dia by aksioma 2. Oke. Jadi ada empty class, ada juga universal class. Empty class itu kelas yang tidak memuat semua elemen. Kemudian universal class itu adalah kelas yang memuat semua elemen. Oke. Jadi lanjut, ini ada teorema. Teorema ini pertama itu untuk setiap kelas itu kelas kosong itu subset dari kelas tersebut. Kemudian untuk setiap kelas, maka kelas itu juga adalah subset dari kelas universal ya. Jadi untuk membuktikan ini kita buktikan dengan kontradiksi ya, yang bagian satu bukan posisi ya. Jadi kita membuktikan jika X elemen kelas kosong, maka X itu elemen A. Jadi misalkan itu kontraposisinya ini kan jika X bukan elemen A, maka X bukan elemen himpunan kosong ya. Ya, kita misalkan X itu bukan elemen A. Dari definisi kelas kosong, maka X itu ya bukan dari ini, elemen dari ini ya. Karena ini tidak ada elemen ya. Maka ya terbukti ini dan kontraposisinya ini. Jadi terbukti ya. Terbukti kalau kelas kosong itu subkelas dari semua kelas. Kemudian kita buktikan ini, ambil elemen di A. Jelas karena ini kelas dari semua elemen, ya X itu elemen di U ya. Definisi 1.18. Jika dua kelas tidak punya elemen yang sama, maka kita katakan ya saling lepas ya. Jadi irisannya itu kosong. Jika irisannya kosong ya. Kemudian ini komplemen dari kelas A adalah himpunan dari semua elemen yang tidak ada di A ya. Jadi A aksen itu adalah himpunan semua elemen dari semua elemen yang tidak ada di A ya. Ini kita lihat di sini sifat kayak ini, semacam sifat distributif lah kita katakan, antara irisan dengan gabungan. Ini bisa dibuktikan dengan ya cara tadi ya. Buktikan ini subset dari ini, subclass dari ini, buktikan ini subclass dari ini. Oke, kita di sini ada exercise, tapi sebentar ya, kita buktikan ini ya. Kita buktikan ini.
Oke, buktikan ini. Pertama kita buktikan dulu ini subclass dari ini. Caranya kita ambil elemen di sini. Ambil X elemen A iris B gabung C. Kita peroleh dari sini kita dapat X itu elemen A dan X elemen B atau X elemen C. Oke. Jadi X itu pasti elemen A ya. Ini juga bisa kita tulis seperti ini ya. X elemen A. Ada dua kemungkinan. X elemen A dan X elemen B. Atau X elemen A dan X elemen C ya. Dan X elemen C. Oke. Berarti ini juga sama dengan artinya X elemen dari A iris B atau X elemen dari X elemen dari A iris C. Ini juga karena X elemen ini, maka X juga elemen dari gabungan ini ya. X elemen ya ini ya. Yang ini. X elemen ini. Kebalikannya A iris B gabung A iris C. Kebalikannya yang ini kita sudah buktikan kalau ini subset dari ini. Nanti kita lanjut buktikan ini subset dari ini. Subclass. Misal X elemen dari ini. Misal X elemen ini. Oke. Maka X elemen A iris B atau X elemen A iris C. Dari sini kita dapat X elemen A dan X elemen B atau X elemen A dan X elemen C. Dari dua kemungkinan ini pasti X elemen A, ya kan? X elemen A. Kemudian dari dua kemungkinan ini dia harus ada di B atau di C ya. Dan X itu elemen B atau elemen C. Selanjutnya kita lihat di sini X elemen A dan karena ini artinya juga sama dengan X itu elemen B gabung C ya. Dan ini artinya juga sama dengan X itu elemen A iris dari A iris ini ya. Jadi terbukti kalau
Ini juga subset dari ini, berarti dua-duanya sama. Oke, di sini ada latihan. Ya, latihan. Yang buktinya itu caranya sama kayak tadi ya. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 7 tadi sudah. Cara buktinya sama kayak tadi. Ini kayaknya himpunan dari ini kita harus buktikan kalau ini bukan elemennya. S-nya bukan elemen. Coba nomor 8 ya. Kita gunakan kontradiksi kayaknya, kontradiksi. Oke. Karena untuk menjadi anggota dari kelas itu dia harus elemen ya. Jadi kita lihat di sini, andaikan S elemen. Andaikan S elemen. Andaikan S itu elemen. Ada dua kemungkinan, ya kan? S itu elemen dari S, atau S itu bukan elemen dari S. Ya. Kalau S elemen dari S, kita dapat implikasinya S itu bukan elemen dari S. Ya, berdasarkan definisi elemen-elemen yang ada dalam S. Ya kan? Kontradiksi ya. Berarti kalau yang ini, kalau ini S tidak di S, dia memenuhi sifat ini ya. Otomatis dia masuk di S. Ini juga kontradiksi. Berarti yang salah apa? Apakah ini atau ini? Yang salah adalah S itu ini elemen. Yang salah itu S itu bukan elemen ya. S itu bukan elemen, tapi S itu kelas. S itu kelas. Kelas dari setiap elemen yang tidak termuat pada dirinya sendiri. Jadi terbukti kalau ya itu S bukan elemen. Mungkin bisa dicoba 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 silakan dicoba. Ada pertanyaan? Terakhir ini tinggal 11 menit. Silakan dicoba yang 1 sampai 6. Ini saya ingatkan ini artinya komplement ya. Bang. Ya. 9 sama 10 lah. Kenapa? 9 sama 10. 9, 10. Apakah ada kelas dari semua kelas? Kalau kan ini kita tahu di sini S ini bukan kelas ya. Bukan elemen ya, dia hanya kelas. Kalau ada kelas dari semua kelas, otomatis semua kelas anggota dari suatu kelas ya. Yakni ini, kelas dari semua kelas. Ya kan? Berarti S elemen dari kelas dari semua kelas ya, kan? Ya kan? S yang ini. S karena S kelas,
maka S itu elemen dari semua kelas dari semua kelas. Dari definisi elemen itu kan elemen dari suatu kelas. Sementara S ini bukan elemen. Jadi tidak mungkin ada kelas seperti ini. Ya, Oh iya ya. kan? Tidak ada kelas yang seperti ini. Karena S ini contoh dari kelas yang bukan elemen. Nah, ini juga ya penjelasan dari ini. Jadi ini tidak terjadi yang namanya Russell paradox ya. Karena kelas dengan set itu dua objek yang beda. Dua. Satu sampai 6. Itu kalau yang Berry itu kayak mana? Berry yang mana ya? Yang Berry paradok. Yang paradok karena bahasa. Berry paradox. Oh, yang bilangan itu, yang bilangan terkecil. Ya, yang itu. A2 apa ya? A2 tadi. A2 tentang ini ya. Nah, itu apakah bisa ditulis dalam bentuk itu? Apakah Berry paradox bisa dikonstruksi dengan itu? Dengan simbol-simbol ini? Nggak bisa kan? Nggak, ya nggak bisa. Karena Oh berarti, tidak terdefinisi kata-katanya kan? Pakai ini ya. saja, ya kan? Dia nggak bisa menuliskan apa? Menuliskan apa ya? Karena kita bahasanya terlalu apa? Terlalu terbatas. Berarti misal ada himpunan terus di situ dibuat elemennya adalah semua kendaraan, itu nggak bisa. Iya, nggak bisa. Karena di Oh, sini cuma ada simbol-simbol itu, simbol-simbol variabel, terdapat, ya kan? Nggak mengerti apa itu kendaraan, ya kan? Kalau pakai aksioma 2 ini sebagai konstruksi. Mana? Nah, bagaimana cara mendefinisikan kendaraan pakai simbol-simbol ini? Nggak bisa kan? Ini. Boleh lihat jawaban nomor 8 tadi nggak? Begitupun dengan apa ya, kata-kata di kamus. Nggak bisa pakai itu. Nggak dipahami apa itu kamus. Itu Bang, ada yang tanya nomor 8. Kenapa? Nomor 8. Jadi elemen Iya, itu kan definisinya itu elemen anggota dari satu kelas. Ya, anggota dari satu kelas. Kalau dia bukan anggota dari satu kelas, dia hanya kelas saja, kelas saja. Jadi ini contohnya ini S.
S ini kelas dari setiap elemen yang tidak memuat dirinya sendiri. Ya. Kalau ini buktinya kita andaikan S itu elemen. Nah, kalau S itu elemen, ada dua kemungkinan. S itu ada di S atau S itu tidak di S. S bukan elemen S atau S itu elemen dari S. Kalau S itu elemen dari S, nah kalau dia S-nya itu S besar ini, elemen dari S, dia otomatis ada di dalam ya. Ya kan? Nah, kalau dia di dalam dia harus memenuhi sifat ini. Ya kan? Jadi S bukan elemen S. Kontradiksi ya kan ini dengan ini. Oh, Nah, berarti ini salah ya. Andaian ini salah. Terus kalau ini kemungkinan kedua, kalau S itu tidak memuat dirinya sendiri, sementara dia elemen, maka dia juga elemen dari S. Elemen dari S. Kontradiksi lagi. Jadi S itu bukan elemen. Dia harus kelas saja, kelas sejati. Bukan elemen. Sudah, masih ada lagi. Ada yang mencoba 1 sampai nomor 6. Ini coba nomor 3. Nomor 3 ya. Kita coba nomor 3. Yang 4, Bang. Biar 4. sekalian. Oke. 4. Oke. 4 ya. Senang ya nomor 3 sudah. 3 itu akibatnya nomor 4 ya. Oke. Jadi kita ketahui ini. Kita menunjukkan sama ini ya. Pertama kita untuk membuktikan dia sama, kita ambil elemen di sini terus tunjukkan dia ada di sini. Kalau sebaliknya juga tunjukkan jika elemennya di sini, dia ada di sini ya. Jadi kita ambil A, ambil X, elemen dari A aksen ya. Nah, otomatis dia itu elemen dari, dia bukan elemen dari A. Karena A dengan B itu sama, karena A dengan B sama, maka X itu juga bukan elemen dari B. Oke. Otomatis X itu bukan, X itu elemen dari B komplement. Jadi ini subset dari ini. Dengan cara yang sama kita juga tunjukkan ini subset dari ini ya. Jadi terbukti. Oke, nomor berapa lagi? Atau apa lagi? Tinggal 1 menit ya.
Oke, udah. Sampai di sini saja ya. Ini sudah jam 10. Saya stop recording.